Kalau berapa persen yakin, Abang berapa persen yakin? Kalau saya yakin 99%. Oke. Ya satu itu cuma takdir dari Tuhan ya, saja. insya Allah. Ya karena saya langsung turun ke lapangan, merespon dan berkeinginan apapun harapan masyarakat, ya saya bisa eksekusi. Ini persoalan kewenangan saya yang belum saya dapatkan. Tapi kalau ya persoalan komunikasi dan lain, saya bisa dikomunikasikan. Iya, persoalan keinginan dari masyarakat. Sudah. Halo sahabat, selamat datang di obrolan Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, DPRD Kota Ambon terbagi atas 4 daerah pemilihan dengan jumlah total 35 kursi. Kurang lebih seminggu lagi kita akan menghadapi pemilu di 14 Februari 2024 nanti. Banyak kampanye yang sudah dilakukan oleh calon-calon legislatif. Semakin dekat masa kampanye itu selesai, semakin sengit pula persaingan yang terjadi di lapangan. Kira-kira nanti siapakah saja tokoh-tokoh yang berhasil menduduki ke-35 kursi tersebut? Semoga salah satu tokohnya adalah pilihan kamu sahabat. Di episode kali ini, saya sedang berada di kediaman dari salah satu caleg muda DPRD Kota Ambon, Dapil Sirimau II dari Partai Demokrat. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia, Fadly Toisuta. Halo, ya, apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadly Toisuta, saya manggilnya abang aja boleh ya? Abang saja. Bang Fadly, keseharian di sini atau ke mana saja? Iya, jadi saya lokasi tinggalnya di BTN Kebunceng. Jadi untuk keseharian saya itu, rutinitas saya itu, karena saya ini adalah generasi muda, yang hari ini juga kita harus berpikir produktif lah. Bagaimanapun hari ini saya berangkat dan perjalanan saya itu adalah salah satu ya kontraktor, dan saya juga pebisnis, ya bisnis-bisnis kecilan lah. Bagaimanapun ya orang Ambon ini harus coba. Jadi sampai hari ini saya berproses di bidang kontraktor. Bidang kontraktor ya, kontraktor. Luar biasa. Aktivitasnya menjelang pemilu makin padat kah atau gimana nih? Siap, jadi kita juga harus posisi pekerjaan dan pekerjaan masyarakat ini juga perlu untuk kita harus berbagi. Jadi harus seimbang ya. Seimbang. Jadi hari ini juga kita posisi pekerjaan proyeknya juga ini di lokasi-lokasi, posisi juga kita punya dapil. Jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui ya. Itu yang perlu banget, apalagi untuk caleg muda ya Bang Fadly. Bang Fadly, usia Bang Fadly sendiri sekarang 32 tahun. 32 tahun, wow masih muda juga Bang. Kita juga tidak lupa mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di TikTok Rakyat Maluku, di Rakyat Maluku Online. Halo untuk kalian semua yang sudah bergabung. Nanti kalau kalian mau menanyakan pertanyaan langsung ke Bang Fadly Toisuta, boleh tanyakan di situ, akan saya tanyakan di sesi selanjutnya. Boleh Bang Fadly ya? Boleh siap ya pertanyaan dari netizen? Boleh. Oke, Bang Fadly Toisuta. Biasanya kalau saya mengenal seorang tokoh Fadly Toisuta itu dari baliho-baliho kampanye. Biasanya kalau yang biru-biru itu loh yang punya lesung pipi, itu siapa lagi kalau bukan Fadly Toisuta. Mungkin sahabat juga mengenal Fadly Toisuta seperti itu saja. Saya rasa juga sahabat ingin sekali mengenal Fadly Toisuta seperti apakah latar belakang dan juga profilnya. Bisa Abang jelaskan sedikit silahkan. Terima kasih Kak Intan. Jadi saya ini kalau dikenal di rumah namanya saya Fadly, tapi kalau di jalanan namanya Tois. Jadi Tois itu adalah dari Fadly Toisuta. Jadi keseharian saya itu memang beraktivitas. Hari ini saya ini langsung terjun ke lapangan. Jadi memang dari pasca perjalanan 2019, saya ini juga pernah calon di 2019 dari Partai Golkar dengan posisi suara juga ya 900 suara. Dan hari ini pasca perjalanan politik itu 2019 selesai, jadi pasca kepentingan-kepentingan dan harapan dari masyarakat di lapangan hari ini, dengan komunikasi jaringan saya, dengan kedekatan komunikasi, jadi harapan dari masyarakat itu saya bisa juga membantu dalam merespon harapan dari masyarakat itu terkait dengan pembangunan-pembangunan di lingkungan tersebut. Luar biasa ya, jadi perjalanannya seperti itu. Pernah mencalonkan diri pada saat 2019, namun belum berjodoh saat itu ya? Ya, belum ada takdir. Belum ada takdir, belum direstui lah. Mudah-mudahan kali ini direstui. Tapi Abang menjadi salah satu caleg muda tentu memiliki banyak plus minusnya tentu ya. Menjadi anak muda yang berani mencalonkan diri
demi kepentingan masyarakat banyak, perlu juga kita apresiasi, terutama untuk kita kalangan muda seperti ini. Tidak semua anak muda seperti itu, dan Abang luar biasa bisa berani mencalonkan diri, itu sudah satu pencapaian yang luar biasa. Keberanian itu tentu terlahir dari satu motivasi. Apa sih motivasi yang melahirkan sehingga seorang Fadly Toysuta mau kembali lagi mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kota Ambon? Iya, jadi Kakak Intan, jadi maksudnya ini, jadi kita hari ini berpolitik itu pertama menjadi harapan seluruh masyarakat. Bagaimanapun hari ini kita sudah berbuat, tetapi kewenangan yang kita lakukan belum sampai menjadi respon dari masyarakat itu. Jadi terlahir dari kegelisahan itu, oleh karena itu saya hari ini dari Partai Demokrat, dari nomor 5, Fadly Toysuta, untuk bagaimana memberikan dukungan sekaligus untuk merespon dari harapan itu untuk bisa berproses di partai politik hari ini. Jadi terkait dengan kegelisahan hari ini, bagaimanapun hari ini pada bangsa juga hari ini untuk lahir hari ini juga menjadi terobosan-terobosan anak muda yang berproses pada saat itu. Jadi apapun hari ini, apalagi kita juga menjadi representasi anak muda hari ini bisa keterwakilan di sana, bagaimanapun persoalan anak muda ini persoalan rasa dan hati. Sehingga keinginan dari harapan anak muda itu bisa menjadi keterwakilan mereka di DPRD hari ini. Karena kita tahu bahwa hari ini anak muda, perjalanan bangsa ini sampai tahapan hari ini butuh pikiran-pikiran anak muda. Dan perjalanan ke depan 2034 itu butuh pikiran-pikiran muda. Dan kita tidak terlepas dari pikiran-pikiran tua. Jadi pembangunan teknologi digitalisasi ini perlu untuk bagaimana kita masuk dalam peran-peran berpolitik. Memang membutuhkan pemikiran anak muda, tapi tidak meninggalkan pemikiran-pemikiran yang sudah diwarisi oleh orang-orang sebelumnya. Benar banget. Oke, Abang tadi juga menarik, Abang sempat menyinggung sedikit soal mewakili keterwakilan dari anak muda. Tapi tahan dulu, saya mau tahu dulu visi misi dari seorang Fadly Toysuta sendiri seperti apa? Hari ini kita dari keterwakilan DPRD ini kita tidak bisa bicara terkait dengan visi misi. Visi misi jelas itu ada di pemerintah Kota Ambon ini eksekutif. Bagaimanapun keterwakilan, karena bagaimanapun DPRD ini tidak bisa mengeksekusi anggaran, cuma kita mengusulkan anggaran. Jadi kita tahu bahwa DPRD ini ada 3 poin fungsi yang hari ini melekat di DPRD. Pertama, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran. Tetapi itu kewenangannya ada di pemerintah Kota Ambon. Cuma persoalan program-program yang selama ini nanti kita lakukan, itu menjadi respon maupun keinginan dan harapan dari kalangan muda hari ini. Jadi kalangan muda hari ini kan kita tahu bahwa ada wilayah musik, wilayah budaya, kita fokuskan wilayah ekonomi kreatif. Nah, itu menjadi representasi maupun keinginan dari anak-anak muda tersebut untuk bagaimana kita memberikan pikiran-pikiran terkait dengan representasi pikiran-pikiran muda hari ini. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan rasa cinta anak muda itu berpikir bagaimana anak muda merasakan anak muda punya pikiran. Keinginan anak muda, seperti itu. Bang Fadly sebagai caleg muda, tentu tadi juga sudah sempat Abang singgung bahwa representasi dari kalangan muda pula. Bagaimana rencana Abang untuk mewakili suara dan kepentingan kalangan muda di DPRD nanti? Apakah Abang yakin bisa mewakili suara-suara anak muda di Kota Ambon, Bang? Ya, dengan slogan saya bahwa kalau memang suara itu menjadi amanah, itu wilayah detik siapa waktu detik apapun itu wilayah pengabdian buat saya. Jadi kagak bisa. Jadi maksudnya gini, jadi anak muda hari ini berpikir hari ini juga berbeda dengan anak muda yang sebelumnya. Jadi berpolitik hari ini juga representasi anak muda itu cukup hari ini berproses dalam proses-proses berpolitik. Bukan cuma di wilayah politik, tetapi penyelenggara-penyelenggara politik juga. Itu hari ini anak muda masuk dalam berterjun dalam proses-proses. Contoh di KPU, representasi anak muda ada. Penyelenggara PPK juga ada, PPS juga ada, KPPS. Hari ini representasi anak muda. Sehingga keterwakilan anak muda itu menjadi dasar perjuangan dari pikiran-pikiran muda. Ya tidak terlepas dari, ya saya punya slogan terakhir itu ada semua golongan. Semua golongan. Jadi keinginan dan respon dari seluruh masyarakat yang terjadi di lapangan itu representasi keterwakilan dari kami di DPRD Kota Ambon. Bagaimanapun masyarakat sudah memilih kami, itu kewenangan kita untuk bagaimana melihat proses-proses yang terjadi di
lingkungan tersebut. Iya, jadi semua golongan, Abang juga pasti bukan hanya mementingkan kepentingan kalangan muda, tapi kepentingan semua golongan. Baik, Abang, apa isu-isu yang Abang anggap penting untuk diperjuangkan di DPRD Kota Ambon? Kalau isu-isu yang terjadi hari ini kan kita di wilayah kota. Kalau dapil saya ini, ya kalau mau bilang bahwa dapil ini ya wilayah Desa Batu Merah. Iya. Batu Merah, jadi ada wilayah di dapil saya ini adalah Desa Batu Merah, ada di Pandang Kasturi, Galala maupun Hatiwe Kecil. Iya. Jadi perlu tahu bahwa di sini pemilih ada 59.000 sekian. Nah, jadi isu-isu yang terjadi di lingkungan Batu Merah khususnya ini berbeda, klasifikasinya berbeda. Jadi contoh, ada lingkungan-lingkungan yang hari ini krisis air. Ya, itu penting banget. Penting hari ini, contoh tadi saya berjalan. Cuma tadi ada mobilisasi air. Yang saya harapkan ini menjadi representasi dan keterwakilan kita untuk bagaimana menginginkan keinginan-keinginan dan respon dari masyarakat terkait dengan air bersih. Gitu. Yang kedua, isu lingkungan yaitu persoalan sampah. Ya. Nah, persoalan sampah hari ini bisa menjadi domain menjadi percontohan hari ini. Contoh di lingkungan ini memang sih kalau dengan hasil komunikasi saya dengan pemerintah Kota Ambon itu butuh armada yang cukup karena bagaimanapun mobilisasi masyarakat cukup banyak di sini, mobilitas armada terbatas. Armadanya kurang. Iya. Jadi ya bagaimanapun hari ini itu menjadi representasi dan pemetaan kita nantinya untuk menjadi klasifikasi untuk menjadi prioritas seperti apa. Jadi ada dua isu yang Abang anggap penting di daerah pemilihan Abang ini Sirima 2, yaitu air bersih dan juga sampah. Ini menarik, Abang, pemikiran dan kontribusi nyata apa yang sekiranya jika Abang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Ambon akan Abang lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut? Siap. Jadi gini, kalau persoalan isu lingkungan ini, kalau persoalan ini saya juga sudah eksekusi sebelum DPRD. Oke. Jadi memang saya ini bukan cuma di DPRD lalu bisa eksekusi. Tetapi ya kita tahu bahwa manusia yang bisa dieksekusi itu karena manusia yang terpanggil. Iya. Jadi ketika hari ini permasalahan ini persoalan kewenangan saja. Kewenangan saja yang belum melekat pada saya. Iya. Tetapi kalau kewenangan, insya Allah ini kewenangan muncul kepada saya dan saya keterwakilan dari representasi Sirima 2 ini. Ya isu-isu ini saya juga akan menjadi terobosan-terobosan nyata di sana untuk berpikir terkait dengan isu-isu lingkungan. Langkah konkret misalnya apa, Bang? Ya kalau saya sudah berbuat itu persoalan air. Persoalan air. Jalan setapak, pembangunan talut dan lain-lain. Iya. Itu saya sudah lakukan. Dan ada juga saya mainnya di wilayah rumah-rumah, rehab-rehab rumah, rehab huni. Padahal itu belum diberikan kewenangan ya, belum dipercayakan untuk menduduki jabatan tersebut. Semoga nanti kalau Abang berjodoh untuk menduduki salah satu kursi di DPRD Kota Ambon, nanti kewenangan yang diberikan juga bisa Abang lakukan untuk lebih besar lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik, Bang Fadli, terkait dengan tema kita hari ini, yakni jika setiap suara adalah amanah, maka setiap detik bagiku adalah pengabdian. Bagaimana seorang Fadli Toisuta mengimplementasikan tema tersebut? Persoalan maksudnya gini, keterwakilan itu adalah suara. Kita hari ini berproses itu DPRD, tetapi kewenangan untuk merespon maupun memberikan kewenangan suara itu untuk menjadi representasi di DPRD itu adalah dari masyarakat dan warga hari ini. Apalagi sisa 10 hari. Iya. Sisa 10 hari. Ini adalah bagaimana pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Ya jangan ada money politik lah. Ya saya bilang bahwa politik ini tanpa biaya. Tetapi jangan menjadi dasar pikiran kepada masyarakat hari ini bahwa apapun politik itu harus dengan biaya dan uang. Politik memang butuh mesin, Bapak ya, Bang Fadli maksudnya. Memang butuh mesin, tapi bukan berarti kita harus mengikhlaskan dan juga membenarkan money politik di tengah masyarakat. Ya, boleh. Jadi memang harus juga menjadi keterwakilan. Makanya saya dengan slogan itu bahwa kalau memang suara itu adalah menjadi amanah buat saya. Dan apapun yang terjadi bahwa amanah itu menjadi saya selaku pengabdian dan itu setiap detik menjadi pengabdian buat saya. Dan bagaimanapun hari ini sisa 10 hari. Apapun yang terjadi dengan seluruh macam, dan Kakak Intan tahu bahwa hari ini ada representasi di sini di Sirima 2 ini adalah 9 kursi. Iya. 2019 kemarin 8 kursi.
Ya mudah-mudahan dari satu kursi ini keterwakilan ya Demokrat lah ada dalam bursa dalam masuk dalam satu 9 kursi. itu ya. 9 itu. Luar biasa, dan semoga caleg muda juga, dan ya, caleg muda itu semoga ya Fadly Toyisuta orangnya. Semoga amin, kita doakan semoga direstui ya. Bang, amin. Abang, ini masih terkait dengan tema bagaimana Fadly Toyisuta memastikan setiap suara yang diberikan kepada Abang sebagai politisi diperlakukan sebagai amanah dari masyarakat. Jadi gini, kan pasca kita terpilih nantinya insya Allah ketika amanah ini diberikan kepada kami, kenapa wilayah pengabdian saya lakukan? Jangan cuma datang untuk reses dan lain-lain. Tetapi ya kehidupan ini kan di masyarakat ini kan ada wilayah levelnya, ekonomi di atas, ekonomi di bawah dan lain-lain. Ya kita harus turun untuk bagaimana merespon, bukan cuma 5 tahun, momentum 5 tahun lalu kita turun. Tetapi ya kita turun dengan sehelo-sehelo dan bagaimana cara-cara muda mendiskusikan dengan pola-pola muda. Dan itu sudah terbukti bahwa walaupun belum diberikan kewenangan, Abang juga sudah turut andil ya dalam membantu masalah-masalah isu-isu penting yang Abang rasa di daerah Sirimau 2 ini. Semoga Abang sekali lagi, semoga ya masyarakat juga makin jeli dan makin pintar untuk memilih calon-calon yang akan bisa mewakili kita semua di DPRD Kota Ambon nanti. Abang, apa sih komitmen Abang kepada masyarakat Kota Ambon jika Abang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Ambon? Dan jika dibandingkan dengan calon-calon yang lain, apakah Abang yakin ya bisa menduduki salah satu kursi dari 35 itu, Bang? Ya, jadi gini, pada prinsipnya bahwa saya maju ini harus jadi. Karena bukan saya maju ini sebagai untuk pribadi, tetapi ini harapan dan seluruh pengabdian yang di masyarakat terjadi. Keinginan dan harapan dari masyarakat ini menjadi keterwakilan kami di DPRD. Insya Allah ketika keterwakilan dan harapan dari masyarakat ini menjadi perubahan buat kita. Masyarakat ini butuh perubahan sedikit lah, sentuhan-sentuhan nyata di lapangan. Jadi jangan sampai bukan cuma saya sebagai politisi, banyak saya juga mengacu jempol kepada anggota DPRD yang hari ini aktif. Bukan terlepas dari itu, tetapi ya kita juga masuk dalam hari ini konstan. Bagaimanapun hari ini sisa 10 hari. Ya paling efektif 10 hari lah. Bagaimanapun ini menjadi cara untuk bagaimana ya aju strategi, bagaimanapun kita juga harus turun. Dengan saya juga yang politisi itu saya harus turun ke lokasi. Turun ke lokasi baru langsung menyampaikan komitmen Abang di situ. Komitmen pun lahir dari keresahan masyarakat yang Abang lakukan, dari kegelisahan dan keresahan tadi. Luar biasa. Jadi saya turun menyentuh. Kan ada dengan ada beberapa politik itu cuma datang lalu dengan tim yang turun beroperasi di lapangan. Tetapi saya langsung turun terjun di lapangan sehingga masyarakat itu pada prinsipnya bahwa langsung dia mau mengenal. Karena ada pepatah bilang tidak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayangnya Bang Fadly. Makanya itu saya turun supaya bisa mengenal di lapangan. Untuk bagaimanapun persoalan rasa, cinta, keluarga dianggap keluarga. Jadi filosofi politisi saya harus terjun, dan itu wilayah pengabdian dan melayani. Karena bagaimanapun kita keterwakilan di sana, yaitu investasinya ada masyarakat, sosialnya ada di masyarakat. Kalau berapa persen yakin, Abang berapa persen yakin? Kalau saya yakin 99%. Ya satu itu cuma takdir dari Tuhan ya, insya Allah. Ya karena saya langsung turun ke lapangan, merespon dan berkeinginan apapun harapan masyarakat, ya saya bisa eksekusi. Ini persoalan kewenangan saya yang belum saya dapatkan. Tapi kalau ya persoalan komunikasi dan lain, saya bisa dikomunikasikan. Persoalan keinginan dari masyarakat. Sudah luar biasa. Abang, tinggal 10 hari lagi, tadi Abang sudah sebutkan makin dekat, makin deg-degan ya Bang ya. Supaya kita rileks dulu menyambut 10 hari ke depan, boleh kita main games dulu ya Bang ya? Oke, Fadly Toyisuta. Ada games ini nanti saya sebutkan 2 pilihan, Abang harus pilih satu saja, tidak boleh 2 ya? Boleh. Oke, Fadly Toyisuta, berani atau cerdas? Berani. Aktivis atau politisi? Ya, aktivis politisi masuk lah. Satu aja? Politisi. Politisi. Bisnis atau politik? Ya, politik. Politik. Nasi kuning atau nasi kelapa, Bang? Nasi kelapa. Nasi kelapa. Gogos atau asida, Bang? Gogos. Gogosnya futsal atau gawang mini? Gawang mini. Gawang mini, oke. Muda atau tua? Muda. Junior atau senior? Junior. Anak atau istri? Iya, itu juga. Anak-anak. Anaknya anak. Kepala rumah tangga atau kepala daerah? Ya. Harus satu loh Bang, kepala rumah tangga atau kepala daerah? Ya kepala daerah lah. Kepala daerah lah. Oke, boleh.
Satu lagi yang agak susah boleh ya. Golkar atau Demokrat? Demokrat. Demokrat. Oke. Pengabdian atau komitmen? Pengabdian. Pengabdian. Optimis atau pesimis? Optimis. 01, 02, 03? Ya 2. Oke, boleh. Boleh kita kunci. 02 ya Abang ya. Oke. Abang, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita saring melalui media sosial kita. Ada satu yang saya rasa ini harus sekali saya tanyakan. Siap. Dan tadi juga sudah sempat Abang singgung ternyata di dalamnya bahwa ini pertanyaan dari Instagram @size16. Masalah air bersih dan sampah masih marak terjadi di daerah Sirimau 2. Siap. Jika Fadly Toysuta terpilih, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasinya? Iya, jadi pada prinsipnya bahwa kita harus tahu identifikasi titik-titik lokasi di lingkungan Sirimau 2 yang terfokus persoalan krisis air ini. Iya. Ya, kita tahu hari ini krisis air itu ada di wilayah Gunung Malintang. Saya juga on the spot ke lapangan. On the spot ya, jadi berdasarkan data ya, by data dan juga by lapangan gitu. Okay. Lalu yang kedua di wilayah Arbes dan lain-lain. Padahal mau bilang bahwa potensi airnya di sana, sumber airnya dari sana. Tapi ya kita harus, itu menjadi pertanyaan. Kenapa sampai bisa krisis air? Nah, itu insya Allah ketika terpilih nanti, itu menjadi dasar perjuangan kami. Yang kedua persoalan sampah hari ini, ya kita contoh wilayah sampah yang ada di Beten Kebon Cengkeh sendiri. Iya. Persoalan Beten Kebon Cengkeh ini sangat miris, tapi secara kewenangan maupun pengelolaan RW dan RT ya cukup bagus selama ini. Dan hari ini kita tinggal bagaimana sistem bayar. Sistem bayar kita di BTN ini, lingkungan sini sistemnya bayar. Tetapi yang paling mirisnya ini ada di wilayah lingkungan tempat pembuangan sampah. Iya, tempat pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah ini di wilayah, contohnya ada di wilayah Ahuru, di wilayah Arbes, dan wilayah Nenek Tanjakan 2000 maupun di wilayah Tanjakan Kapok itu. Nah, itu sekarang ini itu persoalan mobilisasi untuk bagaimana sistemnya ketika hari ini angka mobilitas orang untuk membuang sampah itu cukup tinggi. Bukan cuma fokusnya masyarakat. Bukan cuma fokus masyarakat, tetapi ada juga yang wilayah-wilayah yang berbisnis ketika rumah makannya juga buang di situ. Iya. Itu yang justru jadi memprihatinkan ya, karena itu kan penyumbang sampah juga banyaknya dari rumah makan gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah ketika kita terpilih nanti itu menjadi pikiran-pikiran kita dan itu menjadi program-program nyata kita ke depan insya Allah. Ketika ini persoalannya, saya bilang saya kembali persoalan ini ke kewenangan saja. Ya masyarakat meminta buat saya, tetapi persoalan kewenangan yang kita tidak bisa lakukan. Ya kita bagaimanapun hari ini masyarakat ini butuh cukup banyak di lingkungan. Tapi ya persoalan kewenangan yang belum bisa kita eksekusi. Iya. Boleh. Itu langsung sudah terjawab ya untuk akun Instagram size16. Iya. Ada lagi satu pertanyaan dari akun TikTok @durstede, Abang. Abang ini kan caleg muda ya. Apakah nanti kalau terpilih Abang cuma mewakili suara kaum muda saja nih? Ya. Jadi gini, persoalan kaum muda ini saya representasi di kalangan muda. Tetapi tidak dasarnya bahwa cuma representasi anak muda. Ini persoalan representasi dan kegelisahan di masyarakat. Iya, benar. Makanya semua golongan, semua yang ada hari ini kita harus berpikir persoalan disabilitas, persoalan kaum tua, kaum muda. Ya semua kita terpikirkan. Karena kita keterwakilan di DPRD ini bukan cuma representasi anak muda. Kita jiwanya muda, tetapi harus berpikir harus universal. Iya. Jadi gitu pikirannya saya muda, tetapi bagaimanapun hari ini representasi saya muda, tetapi harus berpikir universal. Iya, itu sudah dijawab ya. Kita reproduktif lah, kita harus produktif karena untuk semua golongan ya, bukan hanya untuk kalangan muda saja, tapi untuk semua golongan. Luar biasa. Karena kan kalau yang duduk di DPRD kan bukan hanya untuk kalangan muda saja ya Bang. Ya, kita tahu bahwa hari ini juga representasi anak muda DPRD cukup banyak hari ini. Iya, benar. Ya jadi gini, maksudnya politisi di zaman 2000 sampai hari ini juga cukup banyak anak-anak muda. Nah, oleh karena itu setiap zaman ini punya generasi yang berbeda. Iya benar sekali. Ada satu lagi pertanyaan Abang, sebentar saya lihat dulu dari akun @iap di TikTok. Langkah awal apa yang akan dilakukan Bung Fadly Toysuta di saat terpilih untuk wilayah Dapil, Bung? Iya, jadi gini, persoalan langkah-langkah konkret yang saya lakukan itu, ini persoalan isu-isu yang menarik hari ini. Jadi persoalan air ini juga menjadi wilayah, karena bagaimanapun air ini menjadi kebutuhan produktif kita, kehidupan. Nah, ini menjadi dasar.
Nah, sehingga insya Allah ketika saya terpilih nanti, ya isu-isu konkret itu yang saya akan bawakan dan saya akan perjuangkan di DPRD nanti. Terutama untuk air dan sampah ya Bang ya, karena memang miris sekali dan genting sekali untuk daerah sini. Yang ketiga juga banyak isu yang terjadi hari ini. Ya ini kan ada jangka pendek dan jangka menengah. Prioritasnya mana? Persoalan penerangan lampu. Iya. Karena bagaimanapun hari ini persoalan penerangan lampu, ketika gelap di situ, tindak kriminal akan muncul di situ. Tindak kriminal, tindak yang lain-lain. Ya, lain-lain kita tidak tahu. Yes. Oke. Bang, ini kita boleh rangkup 3 pertanyaan saja ya, karena terbatas juga dengan waktu yang kita sediakan. Tidak terasa ya Bang ya, sekarang kita harus berpisah dulu. Tapi sebelum perpisahan ini kita hadapi, saya mau tahu lagi dulu Abang, pesan dan harapan serta kenapa harus memilih seorang Fadly Toysuta. Silahkan. Iya, jadi buat teman-teman TikTok dan teman-teman yang hari ini nonton live, bahwa keinginan saya masuk di politik ini menjadi kegelisahan seluruh masyarakat yang terjadi. Di masyarakat ada klasifikasi kalangan tua, kalangan muda, kalangan anak-anak juga terjadi hari ini. Jadi dengan kegelisahan itu makanya Bung Fadly, MFT Toysuta, untuk bagaimana benarkan diri untuk maju sebagai kontestan pada pileg hari ini. Jadi saya ucapkan bahwa terima kasih kepada penonton TikTok yang hari ini menonton. Ya mudah-mudahan sisa 10 hari kita harus jadi pemilih yang cerdas. Yes. Jadi pemilih yang menjadi pergerakan politik maupun menjadi pikiran-pikiran muda di DPRD nantinya. Dan insya Allah hari ini ketika berproses hari ini, 10 hari ini menjadi kekuatan besar saya. Ketika hari ini menjadi, ya apapun hari ini, apalagi di wilayah Kota Ambon, ini hampir semua wilayah-wilayah digitalisasi, orang setiap hari main-main di wilayah komunikasi. Benar. Ya saya minta terima kasih juga kepada rakyat Maluku untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya bukan cuma hari ini, tetapi ya mudah-mudahan hari ini dipilih, tetapi ke depan ya bisa lompatan-lompatan besar. Amin. Jadi saya ucapkan juga kepada teman-teman di live bahwa sisa 10 hari mari kita menentukan sikap, jangan golput. Mari kita berpikir yang besar, bagaimana kita berpikir yang menjadi harapan produktif ke depan. Dan 14 Februari saya umumkan kepada teman-teman di live hari ini bahwa 14 Februari memilih bagaimana pemilih yang cerdas, pemilih yang tidak manipolitik, dan masuk di TPS. Ingat nomor 14 karena TPS pada saat pemilu 14 Februari jangan lupa pilih nomor 14, lalu pilih nomor 5 menit di TPS saja. Atas nama siapa tuh? Bung Fadly Toysuta, nomor 5 dari Partai Demokrat. Jadi wilayah lokasi dapil saya Batu Merah, Pandang Kasturi, dan Galala dan Hatiwe Kecil, dan 1 periode ya 5 tahun. 5 tahun ya, oke. Jadi memang nomor hoki ya kalau bisa saya bilang, 5 tahun periode insya Allah, nomor urutnya 5 atas nama Bung Fadly Toysuta. Semoga nanti itu bisa tersampaikan ke sahabat-sahabat yang nonton, dan sahabat juga semoga bisa lebih jeli lagi untuk memilih tokoh, apalagi caleg muda yang punya inisiatif, punya komitmen, dan tentu saja cerdas dalam bisa diberikan juga amanah untuk mampu menduduki 1 kursi di DPRD Kota nanti. Bang Fadly, 1 menit terakhir, saya berikan kesempatan untuk Abang. Silahkan, Abang boleh kampanye terbuka untuk sahabat yang sedang nonton sekarang. Silahkan, kameranya sebelah sini boleh? Iya, jadi pada prinsipnya bahwa hari ini dengan kegelisahan dan yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, insya Allah ketika saya terpilih nantinya, dengan hati nurani yang baik kepada saya ketika nanti terpilih nantinya, harapan dari semua golongan dan keinginan menjadi saya keterwakilan di sana, wakil DPRD maupun keterwakilan dari masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi momentum ini mari kita jaga solidaritas, jaga kekompakan, jangan cuma berpolitik lalu kita sudah hancur-hancuran di lapangan. Mari kita jaga sehingga
momentum politik itu cuma 1 hari, tetapi persaudaraan dan persahabatan itu akan selamanya. Jadi momentum ini menjadi dasar untuk perjuangan kita bahwa mari kita berpolitik dengan seni dan santun. Sehingga dalam proses-proses politik selanjutnya itu kita bisa dewasa maupun kita bisa menjadi respon dari seluruh masyarakat yang hari ini ada. Jadi khususnya teman-teman generasi Z hari ini, generasi-generasi baru hari ini, mari kita jangan golput, jangan kita apatis di dalam politik. Siapa bilang politik itu jahat, tetapi bagaimana politik itu bisa merespon dari seluruh harapan dan respon dari seluruh masyarakat. Menjadi perubahan, menjadi kenyataan di lapangan itu adalah keinginan dari seluruh lapisan dari masyarakat hari ini. Saya mau bilang bahwa 14 Februari sudah dekat. Sehingga mari kita berpilih yang cerdas, memilih yang secara track record itu jelas. Ya, saya tidak bilang bahwa anggota DPR cukup bagus hari ini, anggota DPRD hari ini. Tetapi saya mau katakan bahwa ada anggota DPRD hari ini yang incumbent di Dapil Seri 2, 8 orang. Tetapi hari ini dengan ketambahan representasi 1 kursi jadi 9, insya Allah 1 kursi itu ada diduduki oleh Fadly Toyisuta. Jadi keinginan, karena kita berpacu, bagaimanapun kita pengorbanan di lapangan, perjuangan di lapangan, tetapi itulah semua dalam proses dan takdir di atas. Ya, begitu saja, Kak Intan. Luar biasa, terima kasih Bang Fadly Toyisuta. Boleh di sini kita berikan oplos dulu untuk Bang Fadly. Siap. Semoga nanti dari 9 kursi tadi, 8 boleh diisi orang lain, 1 saja kursi semoga direstui dan diduduki oleh Bang Fadly Toyisuta. Amin, amin. Abang, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Tidak terasa ya Bang ya. Obrolannya cepat sekali namun padat semuanya, isinya daging semua. Dan tadi sempat saya mengutip apa yang Abang sampaikan, kita boleh berpolitik tapi berpolitiklah dengan seni. Kita boleh berpolitik tapi kita tidak boleh saling bermusuh-musuhan. Kita lihat saja contoh dari 3 cawapres dan capres kita kemarin juga sudah saling berbaikan, dan semoga juga itu bisa dilakukan juga oleh caleg-caleg yang lain di DPRD Kota Ambon ini. Bang Fadly, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami obrolan rakyat Maluku. Saya doakan Abang semoga sehat selalu, sukses. Semoga apa yang menjadi cita-cita Abang, semoga apa yang menjadi harapan Abang untuk bisa merepresentasikan harapan dan juga keresahan dari masyarakat bisa terwakilkan, bisa diberikan amanah dan direstui untuk menduduki 1 kursi di DPRD Kota Ambon nanti. Amin. Abang, sekali lagi terima kasih, kediamannya juga luar biasa nyaman sekali. Kami juga sudah disambut di baik sini di kediaman Abang. Tidak terasa, sahabat juga yang sudah menanyakan langsung tadi, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk salam-salamnya juga tadi langsung sudah direspon oleh Bang Fadly Toyisuta ya. Salam ini kan 5 ini. Iya. Oh iya, salam ini juga boleh 5 ya. Masih boleh nggak sih ini? Boleh ya. Oke Abang, itulah dia sahabat obrolan kita bersama dengan Fadly Toyisuta, caleg muda DPRD Kota Ambon, Dapil Seri 2 dari Partai Demokrat. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu sahabat, namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian wajib banget harus nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah, supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baiklah sahabat, saya Intan Tuan Kota dan Fadly Toyisuta, langsung dari kediaman di Kebun Cengkeh, Amatoh. Dadah! Bang, terima kasih.